Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyatakan sikap pikir-pikir usai divonis 10 tahun penjara dan denda 300 juta dalam kasus pemerasan di lingkungan Kementan. Vonis di Korting, apakah kubu SL bakal ajukan banding? Kami bahas pada sore ini dengan narasumber. Ada belum semua daring ya dengan Pak Jamaluddin Kudubun, kuasa hukum SL, dan juga Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat Sehat sore. selalu. Selamat sore. Semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Pak Jamal, pikir-pikir banding atau legowo nih dengan putusan hari ini? Dua kemungkinan itu bisa saja terjadi. Kita bisa saja kemudian menerima dan bisa juga kita melakukan banding terkait dengan amar putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim tadi. Tapi poin-poin keberatan putusannya apa sejauh ini? Sebetulnya kami punya ekspektasi lebih ya, di mana fakta persidangan itu telah menceritakan banyak hal, dan menurut hemat kami tidak satupun yang menerangkan terkait dengan fakta persidangan itu bahwasanya Pak SYL ini menyuruh atau memerintahkan atau memaksa atau memeras dari bawahannya itu terkait dengan apa yang disangkakan kepada beliau. Dan itu fakta persidangan itu dia telanjang di depan mata publik seluruh Indonesia. Tapi kemudian kita dikagetkan dengan pertimbangan majelis hakim dan putusannya yang seperti ini yang ya sebetulnya jauh dari apa yang kami duga sebetulnya. Tapi ya semua sudah terjadi dan tentu kita menghormati semua putusan itu. Kan masih ada toh beberapa tingkatan lagi dalam kaitan dengan hak-hak terdakwa untuk dapat melakukan itu, ya namun karena kita dikasih waktu oleh Undang-Undang 7 hari, sehingga kami tadi sudah mendiskusikan dengan Pak SYL selaku klien kami dan beliau menyampaikan, coba nanti kita diskusi lagi lebih menukik, lebih tajam, selain mempelajari lagi berbagai pertimbangan majelis hakim, sehingga nanti apakah itu memungkinkan untuk kita nanti akan menyatakan banding, ataukah kita terima dengan putusan yang sudah ada. Intinya puas atau tidak Pak Jamal? Karena ini kan sudah ringan ya atau di bawah tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK? Kalau soal puas atau tidak puas itu saya kira relatif ya Mas. Kan yang paling penting di sini adalah kita menginginkan ada irisan yang berkaitan dengan fakta-fakta persidangan itu yang dia teraktualisasi di dalam putusan majelis hakim itu sendiri. Tapi itu yang kemudian kita belum menemukan benang-benangnya yang cukup jelas, tegas garisnya, sehingga itu yang kemudian masih menjadi kebimbangan kami untuk mendiskusikan lagi lebih dalam. Apakah ini kita harus menerima ataukah kita harus banding. Dan ini bukan soal puas atau tidak puas sebenarnya, Mas. Ini soal ada proses hukum, ada rangkaian yang mesti harus kita urai di situ, sehingga dia menjadi jelas dan terang benderang. Tentu Anda juga mendengarkan sejumlah poin yang membuat keringanan hukuman terhadap SYL hari ini, Pak Jamal. Apakah sejumlah amar putusan soal keringanan ini Anda terima atau bagaimana? Ada tambahan mungkin dari kuasa hukum? Ya, kami kira itu realistis sekali apa yang disampaikan, karena itu juga adalah bagian dari yang kami telah mohonkan kepada majelis hakim. Terlepas dari itu, kami juga sebetulnya di beberapa penyampaian kami di persidangan-persidangan kemarin itu adalah bahwa sesungguhnya itu Pak SYL dengan pengalaman yang kurang lebih 30 tahun menjadi pejabat negara yang kemudian hampir nyaris tidak pernah punya masa lalu terkait dengan soal-soal korupsi ini, dan beliau punya prestasi dan jenjang karir yang sebenarnya ini termasuk bombastis sebenarnya untuk seorang menteri ya di level di Indonesia hari ini yang punya prestasi yang begitu amat luar biasa. Tapi ya itu juga semua tadi saya kira sudah sedikit menjadi pertimbangan dari majelis, ya mudah-mudahan ya semua publik juga tahulah bahwa paling tidak di balik kekurangan beliau yang sudah di-judgment oleh persidangan ini, ya beliau adalah seorang patriot, seorang pahlawan yang juga sudah mampu menyuguhkan sesuatu untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Baik, sama ke ICW, Mas Kurnia.
melihat vonis yang lebih ringan dari tuntutan jaksa hari ini, seperti apa tanggapan dari teman-teman ICW sendiri? Ya, kami tentu mendorong vonis tersebut paling tidak menyamai ya tuntutan dari penuntut umum atau bahkan lebih di atas 12 tahun. Kalau kita mengacu pada peraturan perundang-undangan ada pasal 52 KUHP di mana ketika pejabat publik melakukan praktik kejahatan maka hukumannya dapat ditambah sepertiga. Apalagi angka pemerasan dan juga gratifikasi yang terbukti dalam proses persidangan jumlahnya miliaran rupiah. Tentu hal tersebut mestinya dijadikan pertimbangan memberatkan untuk bisa kemudian divonis 12 tahun penjara atau paling tidak di atas 12 tahun penjara tersebut. Dan juga saya spesifik ingin menyoroti terkait dengan pidana penjara pengganti. Disebut uang pengganti dari Pak Syahrul Yassin Limpo itu jumlahnya kalau saya tidak salah 14 miliar rupiah. Namun kalau tidak bisa membayar, Pak Limpo itu dipidana selama 2 tahun penjara. Bagi kami, pidana penjara pengganti itu terlalu ringan. Mestinya itu bisa di atas 5 tahun untuk memaksa agar terpidana nanti bisa mengembalikan uang hasil kejahatan. Itu satu hal. Kemudian hal yang lain kami ingin menyoroti terkait dengan yang tadi didiskusikan dengan Pak Jamaluddin pada bagian akhir terkait dengan pertimbangan meringankan dan memberatkan. Bagi kami pertimbangan yang disampaikan majelis hakim khususnya meringankan itu terlalu mengada-ngada dan tidak ada kaitannya dengan proses hukum yang sedang dijalani oleh Pak Syahrul Yassin Limpo. Misalnya yang pertama disebutkan Pak Limpo memberikan kontribusi positif selaku Menteri Pertanian dalam konteks krisis pangan COVID-19, lalu terdakwa banyak mendapat penghargaan, itu kan hal-hal yang tidak lagi relevan. Seorang pejabat publik melakukan praktik korupsi, pemerasan dan gratifikasi, apalagi telah terbukti di tingkat pertama. Jadi tidak tepat lagi untuk mendebatkan apakah sangkaan dakwaan itu masih menjadi perdebatan atau tidak karena sudah terbukti secara sah dan meyakinkan sampai nanti dibatalkan oleh pengadilan selanjutnya yaitu pengadilan banding. Mestinya alasan-alasan meringankan itu tidak disampaikan seperti itu. Cukup pada proses apakah terdakwa kooperatif atau tidak, jujur atau tidak mengakui kejahatannya dalam proses persidangan. Baik, Demikian, Mas. baik. Kalau untuk langkah berikutnya ini kan juga jaksa KPK pikir-pikir nih Mas Kurnia, baiknya seperti apa? Apakah mengajukan banding atau masih tidak ajukan banding ke depannya? Ya, kami tentu mendorong agar jaksa atau penuntut umum itu banding. Karena putusan yang dijatuhkan di bawah tuntutan penuntut umum. Karena penuntut itu kan merasa hukuman yang pantas 12 tahun, namun ketika divonis 10 tahun itu jauh dari ekspektasi dari KPK. Selanjutnya, Mas, yang juga menarik dalam putusan disebutkan, majelis hakim meyakini terdakwa atau keluarga terdakwa menikmati aliran dana korupsi. Tentu kalau hal tersebut didalami lebih lanjut, ada potensi ditindaklanjuti oleh KPK dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait dengan tindak pidana pencucian uang terhadap pihak-pihak keluarga Pak Limpo. Karena kalau saya membaca pemberitaan, Pak Syahrul itu kan sudah ditetapkan tersangka ya untuk tindak pidana pencucian uang. Maka dari itu kami berharap agar tidak hanya pelaku aktif, namun pelaku pasif yang mengetahui, menikmati, namun tidak menolak pemberian uang hasil korupsi tersebut dapat dijerat dengan pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi itu merupakan rangkaian tindak lanjut yang harus sesegera mungkin memanfaatkan putusan Pak Limpo menjadi petunjuk untuk memperdalam proses penegakan hukum pencucian uang yang saat ini sedang dilakukan oleh KPK. Demikian. Artinya ada peluang berita acara terbaru begitu ya Mas ya, ada sejumlah oknum atau pihak yang menikmati hasil suap gratifikasi ini kemudian akan diproses hukum berikutnya. Itu yang Anda mau katakan, Mas Kurnia? Benar, Mas. Jadi pihak-pihak yang disebut dalam proses persidangan yang sudah diakui oleh sejumlah saksi menerima aliran dana, kan banyak kemarin disebutkan dalam pemberitaan media
Misalnya terkait dengan uang untuk kegiatan cucu Pak Limpo, anak Pak Limpo, masyarakat bahkan mempunyai anekdot. Apakah Pak Limpo ini sebagai menteri atau sebagai raja? Bahkan ini Kementerian Pertanian atau Kerajaan Pertanian. Karena semua biaya kehidupan Pak Limpo atau sebagian besar atau setidak-tidaknya yang terbukti dalam proses persidangan, kenapa dibebankan ke keuangan negara? Itu menjadi hal yang penting Baik. diketahui oleh masyarakat, apalagi kepada majelis hakim untuk menjadi alasan pemberat. Demikian, Baik, Mas. silakan direspon Pak Jamal. Ada kemungkinan mungkin celah untuk membuka berita acara terbaru untuk proses hukum berikutnya, potensinya ada bagi mereka yang menikmati hasil suap dan juga gratifikasi hasil ini. Bagaimana kemudian langkah hukum berikutnya jika Kewenangan ada potensi itu? kewenangan itu tentu ada di teman-teman penyidik KPK. Kita menghargai dan menghormati sungguh itu. Toh di persidangan juga telah terbuka oleh pihak keluarga bahwa memang dari pihak Kementan sendiri ada beberapa pihak yang kemudian selalu menawarkan untuk membeli tiket, kemudian membayar makan, dan ada lagi beberapa hal yang lain yang itu juga telah diakui dan pihak keluarga juga telah mengembalikan itu. Kalau memang faktanya adalah bahwa mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah uang apa. Karena yang mereka tahu, Pak ICL juga sadari itu bahwa selama ini yang beliau tahu itu beliau punya uang rumah tangga ada, uang kesehatan ada, kemudian uang untuk adalah banyak pos anggaran yang itu diperuntukkan untuk penggunaan atau kebutuhan Pak Menteri. Dan beliau kan tidak mungkin mengurus hal teknis seperti itu. Selama ini itu yang terjadi itu adalah yang beliau ketahui diambil dari pos anggaran yang sudah memang secara legal itu sah oleh Kementan. Akan tetapi kemudian ada fakta lain yang itu juga baru diketahui oleh Pak CL dalam persidangan terkait dengan urunan dan segala macam itu. Ada satu hal yang menarik menurut hemat kami adalah bahwa walaupun kita tidak bermaksud flashback, tapi teman-teman di KPK sendiri, JPU sendiri juga belum menunjukkan di ruang publik di persidangan yang mulia terkait dengan sebetulnya berapa sih uang yang halal atau berapa sih uang yang kemudian dari urunan-urunan itu yang kemudian itu bisa menjadi jelas dan terang benderang. Ini kan kabur. Nanti di ujungnya baru majelis hakim mempunyai kesimpulan bahwa ternyata diduga hanya 14 miliar sekian itu. Berarti ada kesenjangan, ada jomplang itu antara 44 miliar sekian dengan 14 miliar sekian. Baik. Nah ini kan sebuah fakta juga yang sebetulnya mesti itu kemarin dia terbuka. Tapi kan ini yang tidak kita ketahui dan ini yang tidak dibuka. Baik. Itu yang sangat kami sayangkan juga di situ, Mas. Baik, terakhir saya minta ke Mas Kurnia selaku ICW, pandangannya Mas Kurnia melihat hukuman yang diberikan kepada koruptor selama ini apakah sudah menimbulkan efek jera dan juga apakah sudah setimpal dengan kerugian negara termasuk kasus SEL, Mas Kurnia? Iya, kalau saya barusan membaca pemberitaan, salah satu poin dalam majelis hakim untuk menjawab pertanyaan Pak Jamaludin tadi sebenarnya sudah dijawab ya. Majelis hakim mengatakan sebesar 44,2 miliar rupiah dan 30.000 US dollar yang disinyalir dikumpulkan Pak Limpo dari uang patungan dari pejabat eselon di Kementerian Pertanian. Itu yang juga harus diketahui oleh publik, berarti selama ini hal-hal yang disampaikan oleh atau yang terbukti dalam proses persidangan itu benar adanya. Apalagi tidak bisa juga dikatakan angka 14,6 miliar rupiah itu dengan kata-kata hanya 14,6 miliar. Itu jumlah yang sangat besar. Dan itu kalau kita masuk pada substansi hukum dikenakan uang pengganti berarti majelis hakim meyakini uang tersebut adalah uang hasil kejahatan. Kalau tadi menjawab pertanyaan apakah hukuman bagi pelaku korupsi sudah memberikan efek jera, tentu jawabannya belum atau tidak pernah memberikan efek jera. Berdasarkan catatan ICW, rata-rata hukuman pelaku korupsi itu di bawah 4 tahun penjara. Belum lagi kalau kita bicara ada kesenjangan yang luar biasa besar antara kerugian negara dan uang pengganti. Itu adalah potret yang selalu muncul dalam kajian ICW yang biasa kami sebut tren vonis kasus korupsi.
Demikian, Mas. Baik, ada respon Pak Jamal dengan statement tadi Pak Kurnia? Baik, baik, baik. Nampaknya sudah sudah keluar sendiri dari sambungan Zoom, sambungan daring dengan Pak Jamal. Kita tutup dialog ini. Terima kasih untuk pandangan Anda pada sore ini dengan Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW, dan juga sebelumnya tadi bergabung juga dengan kami Pak Jamaluddin Kudubun, kuasa hukum dari SEL. Selamat sore, Mas Kurnia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.